Ya, enak aja dikira-kira enak. Nabi takut sampai 7 kali tadi kita baca hadisnya di dalam kitab Menjarabih. Siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap sholat, neraka berkata, aku jauhkan engkau dari apiku. Alhamdulillah. Jangan lupa itu, mahal itu doa itu. Sudah hadisnya. Siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali setiap sholat subuh, maghrib dan yang lain tambah nggak apa-apa. Maka neraka berkata, aku jauhin engkau dari api nerakaku. Alhamdulillah. Pas nih, itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Ada anak kita yang udah meninggal duluan, atau istri atau suami kita, mungkin dia kurang ibadah, mungkin ada sesuatu tanggungan, sesuatu maksiat, kakek kita, menjid kita, mungkin wallahu a'lam, manusia kita nggak tahu. Minta, ya Allah atiq riqabana, hadirkan kalau lagi doa, ingetin sebagaimana kita dilahirin, bapak kita ingat melulu sama kita mesti ingat sama bapak, dia yang berjasa kepada kita. Kita dari mana kalau nggak brojol dari perut ibu? Kawin dulu bapak sama ibu, didikan, belum dididik, belum dikasih rezeki, belum dikasih dirawat, kasihan sayang dan seterusnya untuk mencari rezeki buat anaknya dahulu. Nah itu kita balasnya, ya Allah fi mustagari rahmatik ma auliyaik, nanti beramai-ramai sekeluarga, bapak, ibu, anak, cucu kumpul di surga. Allah. Kenapa? Umat Nabi Muhammad masing ada bisa yang membebaskan dia bermacam-macam cara. Di antaranya Ramadan. Kita minta sama Allah itqun minan nar. Ada lagi apa? Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nggak dikasih umat Nasrani, Ahlul Kitab dan Yahudi. Nggak dikasih. Yang dikasih umat Nabi Muhammad. Dia udah cukup dikasih banyak, umur panjang 1000 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 700 tahun, ada yang 500 tahun ibadatnya. Kita siapa yang umur 100 susah banget. Haji Nafis dulu sampai 100. Abu Haji Nafis ya, orang yang abad tahun 10 tahun yang lalu. Udah sekarang udah nggak ada yang 100. Paling 80. Nah, umur Nabi Muhammad umatnya 60-70, Nabi 63. Nah, di sini kalau dibandingin dengan ibadahnya umat Yahudi Nasrani kalah kita. Jadi ibadahnya yang 950 tahun. Kita ibadah kita berapa? 15 balik. Kalau umur 65 baru 50 tahun ibadah. Itu dipotong tidur habis. Potong makan minum habis lagi, dipotong kamar mandi, aduh, dipotong kerja, dipotong males. Paling ibadah kita kata Sayyidina Ali, potongan-potongan ibadah kita 1/3 umur kita. Kita 60 sama 20 tahun tuh ibadah, mulusnya, netnya 20 tahun, 1/3 hidup kita itu ibadah segitu doang. Ente 45, jadi ibadah ente baru 15 tahun. Ente mati 60, ibadah ente 20, ngalah. Kalau kita dapat Lailatul Qadri, khairun min alfi syahr, 83,4 bulan. Kita dapat Lailatul Qadar, kata Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, aku dari semenjak aku balik, dia di Mekah tinggalnya di Mekah, enak, pesantren Mekah. Tiap hari di Mekah, sebulan sekali ke Madinah. Masa nggak dapat Lailatul Qadar anak-anak santri? Jab santri sekarang sampai santri dulu, apalagi santri sekarang aja bagus-bagus, apalagi santri dulu pondok-pondok pesantren Mekah dulu. Dibilang setiap malam Lailatul Qadar aku dapat. Masya Allah, dapat, dia nggak bakal lihat. Kenapa? Puasanya pol, ibadahnya di pol. Anak santri di Mekah lagi, ke haram melulu, tar siang tar malam di haram melulu zaman dulu.
dapat sampai berumur 86 tahun dia meninggal di dalam manaqibnya. Kalau dihitung dari 15 sampai 86 70 kali. Oh, 70 kali kali 8 56 6.000 tahun bisa ibadah umat Nabi Muhammad. Aulia-aulia dahulu. Itu di zaman Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia muridnya. Itu salah satu yang kita dengar, belum yang lain-lain. Kalau dia murid begitu, apalagi guru-gurunya. Iya kan? Kita kan kalau muridnya jago, apalagi gurunya. Ngelawan gurunya ente, muridnya aja udah kalah. Kalau main pencak, iya kan? Lu mah anak murid gue dulu deh, jangan sama gue dulu. Tuh murid-murid Imam Ibn Hajar. Kalau kita bayangin Imam Ghazali, Imam Suyuti, Imam Nawawi, waduh, bingung kita. Apalagi ke atas Imam Syafi'i, wah, Imam Malik, apalagi ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani, waduh, itu udah orang khawasul khawas. Imam Ali, Ibnu Abbas, Abu Abbas al-Mursi, Imam Sya'rani, Imam Dimyati, Imam, Masya Allah, mereka nggak kalah, dapat umurnya masing-masing. Ada yang 80-an waktu itu, karena tiap tahun katanya 8 tahun turun. Orang dulu misalnya 120, ada 120 umat Nabi di zaman sahabat turun, sahabat 8 tahun. Windu namanya. Hagab, bahasa Arab nih Hagab ya. 8 tahun 112. Turun lagi sahabat 8 tahun lagi. Kurangin deh tuh 104. Turun lagi sahabat lagi 100 tahun, 8 tahun lagi 196, terus begitu. Kita udah sekarang udah berapa nih? Begitu habis. Kalau nggak dapat Lailatul Qadar, rugi lagi. Yang banyakin ibadah kita, ibaratnya kalau tadi lagi nyebut kayak Abraham Nawawi, kayak Abraham, orang katanya sedekah ini 100 perak, 100 rupiah, sama 100. Dia taruh $100. Sama ya enggak? Enggak sama ya, tapi 100 kan. 100.000. Kalau dia enak kalau lagi apa, misalin 100.000 sama 100, lebarannya sama, 100-nya sama, harganya beda. Bisa kepilih kalau $100. 100.000 sama $100 sama, tulisannya sama, 100 juga, tapi harganya mahal. Begitu orang yang dapat Lailatul Qadar, umurnya sama kita 60, tapi dia dapat Lailatul Qadar mulu, dapat dolar mulu, pahalanya double. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga zakat. Betul, umat terdahulu dikasih sama Allah zakat banyak, tapi umat Nabi Muhammad diringanin kewajibannya. Subhanallah, orang umat zaman dahulu ada yang zakatnya 25%, zakatnya ada yang 50%, kita cuma 2,5%, pahalanya double lagi. Ya salam, enak banget. Apalagi di bulan puasa kita zakatin, dapat lagi pahala. Makanya ulama nyontoin Nabi, kata Rasulullah SAW, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada di Ramadan minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawan seperti tangan ada duit nih dihembus angin, terbang itu duit habis. Artinya dibagi-bagi mulu. Tuh Nabi di bulan puasa zakatnya. Kalau datang zakat di bulan puasa, pagi dibagi, sore udah habis. Kalau kita sebox duit deh, gantorah namanya. Gantorah tuh box duit yang suka dibawa ke ATM tuh. Dapat segitu enak banget tuh. Ingat nggak orang lagi masukin ke ATM? Boleh, duit banyak banget. Segitu, pagi dibagiin, habis sore-sorenya, nggak ada sisa. Pernah ada sisa,
Nabi ingat, ya Allah masih ada sisa buat si Fulan, bagi-bagi, kirimin habisin, jangan ada di rumah aneh nggak ada duit. Ya Allah, di bulan puasa itu Nabi, zakat wajibnya, belum yang sedekahnya. Contoh-contohnya yang baik buat Nabi kita, ya, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi syahri ghairih. Nabi luar biasanya beramalnya di bulan suci Ramadan nggak sama sama bulan-bulan yang lain. Beda jauh ibadahnya, sedekahnya, bangun malamnya, puasanya, zikirnya, nih itikafnya. Kita nggak ada yang itikaf seharian. Dulu saya masih dapat orang itikaf seharian, bukan sehari, 10 hari. Benar-benar itikaf, nggak pulang rumah. Kita sih masih pulang rumah mulu. Di Itihad pagi dari jam 1 sampai 4, jam 6 pulang aja lagi. Orang dulu benar-benar nggak pulang. Nabi begitu. Rumah deket, kan rumah jauh. Rumah deket nggak pulang. Kita rumah jauh aja udah berasa, wah pulang dulu dah. Kejauhan rumahnya. Nabi rumah deket nggak pulang. Cuman lihat kepalanya doang begitu sama bininya. Nengok lewat jendela. Subhanallah. Iktikafnya saya masih dapetin ulama-ulama kalau nyari dia di bulan puasa tanggal 20 di masjid. Nggak ada di rumah. Tuh kayak Maulana tuh anak murid masjid saya. Orang-orang dari sonoan deh. Itu di masjid aja tuh tanggal 20 masuk udah nggak pulang. Nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin kue, nggak mikirin hordeng, nggak mikirin sepatu, nggak mikirin apaan, udah masa bodoh. Ya, mungkin dia udah ada duit kali, tanggal 19 ditaruh semuanya udah. Kita kan begitu, kalau kita mau berangkat gitu ngasih duit dulu kan, taruh deh. Tapi bener-bener fokus, 20 sampai 30 di masjid udah. Bukan ngobrol, kita ngobrol, apalagi sekarang main handphone di masjid. Ya bukan etikaf itu sih ya. Udah gitu ngecasnya di masjid lagi. Ya rugiin masjid, ngerugiin masjid. Duit wakaf masjid dimakan sama dia. Nggak boleh ngecas di masjid kalau handphone luar di masjid. Kan bayar itu 1 menit juga. Nah itu Nabi begitu contohnya. Allahumma sholli, nggak pernah dia beretikaf di bulan-bulan yang lain, nggak sama yang bulan Ramadan. 10 hari suntuk. Jadi 3, itqun minan nar, puasa. Tadi apa? Itqun minan nar. Yang kedua babnya tadi tentang Lailatul Qadar. Yang ketiga tentang zakat. Yang keempat tentang itikaf. Doa Nabi berdoa di bulan puasa buat umatnya lagi. Ya Allah, kita terus yang didoain sama Nabi. Bapak yang paling sayang diungkapkan oleh Imam Syifa, Imam kitab Syifa, apa namanya, imamnya pengarangnya. Nabi sebagai bapak yang paling sayang kepada umatnya, yang ngedoain umatnya, yang mikirin umatnya. Di bulan puasa nangis, kata Sayyidina Aisyah, aku lihat Nabi dari air matanya sampai ke jenggotnya basah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau udah diampunin dosamu, yang dulu yang akan datang udah diampunin, nah pengen begini wahai suamiku. Kata Nabi, afala akuna abdan syakura, apakah engkau nggak mau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada. Dikorek sama Sayyidina Aisyah, apa? Aku pengen umatku, katanya. Aku mikirin umatku. Aku dapat kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terjadi begini dari umatku di akhir zaman. Ini Nabi yang mikirin kita. Subhanallah. Nanti kalau lihat tanda-tanda kiamat, umat Nabi Muhammad bakal begini, berpecah belah, bergontok-gontokan,
bermusuh-musuhan, pecah belah, begini dapat pembunuhan terus dibantai melulu umat. Itu yang mikirin Nabi. Benar. Sekarang nih umat Nabi Muhammad dikacau balau, dihancurin, dibunuhin, diungsiin, banyak sekali pembunuhan, pembantaian, peperangan zaman sekarang. Kan nggak kasihan kita sama saudara kita itu. Nabi udah mikirin duluan. Kebanyakan azab umatku di dunia pembunuhan. Ya Allah, peperangan. Bener. Kalau perang mati 100. Kena penyakit 1.000.000. Umat Nabi Muhammad kasihan. Kasihan. Ya. Siapa yang mikirin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa sampai basah tempat sujudnya, sampai lepek jenggotnya, gitu nggak pernah nangis. Subhanallah. Mikirin siapa yang kita pikirin? Mikirin diri kita mah. Nabi mikirin umat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terakhir adalah zakat fitrah. Zakat fitrah tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim, kata Rasulullah. Memberikan makan untuk orang-orang miskin, beras 3,5 liter, 2,5 kilo untuk orang miskin. Biar Nabi mengasih zakat harta juga, zakat beras juga. Kalau kita mau ganti duit kan udah dikasih zakat mal. Jangan diganti, sengaja beras. Sengaja itu hanya bisa beli, benar. Tapi Nabi udah kasih ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal duit, zakat fitrah beras. Jangan zakat fitrah berduit lagi. Yang kedapetan dia beras, ntar biarin beras, biar luber beras di rumah. Siapa? Orang-orang miskin, fuqara, jompo, janda, aitam, orang-orang mu'allaf, orang-orang yang terputus di jalan, itu semuanya kasih beras. Membersihkan kesalahan-kesalahan kita dari dosa-dosa kita selama puasa. Dengan zakat fitrah terangkat, ternilai, terhitung, diterima. Karena zakat fitrah, zakat puasa itu tergantung-gantung, terkatung-katung kalau belum dibayar zakat fitrah. Puasa kita nggak dinilai, puasa kita ngambang. Kalau belum bayar zakat fitrah, zakatin tuh. Tadi bapak kita ngezakatin kita dulu. Paham nggak nih? Bapak kita tadi azanin, ya kan? Kita nih punya anak, kita azanin nggak? Azanin, qomatin, bacain, doain, urusin, gedein, mandiin, wah banyak banget. Di antaranya dia zakatin fitrah bapak kita dulu. Kita sekarang gampang 3,5 liter dulu. Kita ngalamin zaman PKI nggak ada makanan, kita ngantri. Tahun 63, 65 tuh ngantri kita mencari makanan. Rumah nggak ada apa-apaan. Kampung saya tuh PKI banyak banget. Ya, sampai kita disuruh ngantri nyari nasi segini. Makanya gandum sama jagung dikasih, jahat banget kita. Nah itu bapak kita tuh udah ngapain? Ngefitrahin kita. Kita fitrahin lagi anak kita. Kenapa? Terangkat puasa kita, diterima, dinilai. Kecuali nggak mampu, lain lagi ya. Sekarang sih udah nggak ada yang nggak mampu, bohong kalau nggak mampu. Di rumahnya ada sepeda, ada handphone aja cukup, 200.000 handphone. Paling rendah itu. Apa kata Rasul, kata Imam Nawawi, jual kitab. Zaman dulu duit kitab. Kitab tuh jadi duit. Jual kitab, bayar zakat fitrah. Kalau sekarang jual handphone, gede banget. Kegedean jual handphone buat bayar fitrah. Lebih-lebih kalau fitrah, kalau kitab kan paling 35.000 dulu, 45.000. Ya enggak, kitab namanya ada enggak 100.000, jarang dulu. Jual tuh kitab sementara buat beli bayar zakat fitrah, mampu semuanya.
Tuhratan lisaim, membersihkan dari dosa-dosa kecil di dalam puasa kita. Al-laghu warrafath, omongan-omongan yang enggak berguna, yang enggak bermanfaat, omongan-omongan kotor, jolok, celak mencela, caci maki, riba, itu bisa dihabisin dosanya dengan zakat buat makan orang-orang miskin. Senangin kata Rasulullah 2 kali, dengan zakat harta, dengan zakat fitrah beras, dengan kurban daging. Allah, umat Nabi Muhammad udah disiapin sama Nabi, diajarin, keluarin tuh zakat harta, mulus harta, jangan ngasih jangan kasih baju. Ada orang sono dikasih baju, zakat duit. Zakat apa? Duit, nggak boleh baju. Kalau makan baju, duit, nggak boleh. Saleh, dia punya dagangan bahan-bahan kain gulungan. Tahu kain gulungan? Hah? Yang kayak orang roll-rollan tuh, dizakatin 2,5 meter dikasih orang, ini zakat. Saleh. Bukan gitu, itu juga stoknya dua dibuang-buangin. Bukan yang baru, stok itu yang nggak laku dikasih. Bukan itu zakat ente duit. Duit nggak boleh, duit nggak boleh bahan, Mbak. Mentang-mentang dia jual jam, dizakatin jam, nggak boleh. Duit semuanya, kontanin, habisin. Di bulan itu juga, bulan Ramadan, jangan ada lagi mumpung. Zakat fitrah baru beras, jangan duit lagi. Nanti giliran korban daging. Masya Allah, umat Nabi Muhammad saling syahrul muasa, memberi, menyenangkan yang lain, memberikan. Terakhir sholat id. Sholat id yaumul jaizah kata Rasulullah. Tunggu karena malam id, malam hari raya, malam takbiran itu malam mulia. 5 malam yang mulia. Di antaranya malam Jumat mulia, malam nisfu Sya'ban mulia, malam 1 Rajab mulia, malam Lailatul, malam Arafah juga mulia, dan malam Id. 2 Id itu sama. Kalau malam Arafah artinya Idul Adha, kalau malam Idul Fitri malam takbiran kita. Itu malam mulia. Nabi hidupkan malam itu. Kita enggak tidur malahan. Anak-anak yang berisik dilanggar. Yes, suaranya banyak, nggak taunya nggak ada orang. Padahal disuruh takbir dari maghrib, isya, jam 11, jam 12, jam 1, jam subuh. Karena apa? Takbirannya habis imam naik ke mimbar nggak boleh lagi takbir kita. Lain nama takbir bulan haji sampai 3 hari. Takbiran ini makanya Nabi singkat, itu malam di porsel. Artinya dia fokusin semua ibadah. Ayo takbir di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, muter ke sono ke sini, bawa obor, jalan. Sekarang bukan bawa obor, bawa gembrong, saleh sebenarnya. Jadi ngeberisikin ganggu orang. Yang ada takbir aja, Allahu Akbar. Jangan pakai suara-suara yang lain. Jadi nggak ganggu orang. Takbir yang penting. Buat apa gebrak-gebrak? Orang jadi sakit malahan. Takbir itu penting. Ya. Di malam Lailatul Idul Fitri, malam mustajab, malam yang diterima oleh Allah. Malam besoknya malaikat-malaikat berbaris-baris dari rumah masing-masing menunggu orang-orang yang pergi ke masjid. Masya Allah. Nih, aku kalungkan engkau, lulus puasa engkau. Ini ente nilai 90, Masya Allah. Ini nilai 80. Kita nilai yang 50 ke bawah. Yang dikalungin, yang apa kalau bahasa top dah. Yang apa namanya istilahnya, yang CIV tuh dikalungin malaikat. Nih, puasa ente 99%. Waduh. 97% dapat kalung semuanya. Itu orang-orang yang diampunin, orang-orang yang dirahmatin, orang-orang dibebasin. Maka kata Imam Nawawi,
ciri-cirinya orang yang lulus di bulan puasa diterima sama Allah lebih bagus nanti habis Syawalnya. Contohnya gampang. Orang yang mau tahu dia lulus puasanya, dia puasa Syawal. Nah, kita habis ini makan, wow, besok makan lagi, puasa Syawal enggak. Kalau yang lulus biasanya dia tambah dengan puasa, ini orang rapi. Diajarin begitu. Kalau mau lulus puasa Ramadan sambung. Biasain Syawal jangan kontanin, jangan dicicil. Ya ane cicil aja deh. Akhirnya nggak ngeburu. Kalau biasain truk langsung 6 hari enteng. Itu katanya tanda-tanda orang yang qabul puasanya. Karena dia habis Lebaran sampai besoknya. Cuma sehari doang istirahat. Sehari istirahat, besoknya udah. Banyak kan tuh orang Sunda dulu. Kenapa di Lebaran lagi? Sampai sekarang di Tarim tuh begitu. Habis hari raya sehari rame, besok sepi lagi. Ngapain? Puasa Syawal 6 hari. Pas udah 6 hari Lebaran lagi. Lebaran lagi. Jadi berasa nikmat Lebaran. Diseling dengan sehari doang. Itu hari raya yang tanggal 1 Syawal tuh ramai pagi, sore, siang, malam. Besok tidur lagi. Biasa lagi Ramadan lagi 6 hari. Nah itu kata Imam Nawawi ciri-ciri orang yang puasanya diterima. Kenapa? Dia sembahyang qobliyah lagi, dia baca Quran lagi, dia jaga lisan lagi, seolah-olah dia masih Ramadan, masih bau puasa. Habis 30 tambah 6 jadi 36 hari. 36 kali 10 360 hari. 360 hari satu. Benar kata Nabi, man shama Ramadan wa atba'a sitta min Syawal fa ka'annama shama ad-dahr. Siapa yang puasa 30 hari bulan puasa ditambah 6 hari sama juga dia puasa setahun. 36 kali 10 al hasanatu bi asyri amthaliha. Satu hasanat, satu perbuatan baik kita dilipat ganda 10. Jadi 36 kali 10 tambahin 0 360. Tahun kita 360. Kalau tahun Masehi 365. Paham enggak? Tahun kita ini semuanya pahala-pahala semuanya. Apalagi yang bisa kita kerjain khataman Quran. Udah 3 kali belum? Orang ngaji yang demen Quran sekurang-kurangnya 3. 10 khatam, 20 khatam. Malam Lailatul takbiran khatam lagi. Masya Allah, nikmat. Wajibin begitu. Bisa, kalau mau sih bisa. Kalau mau, giliran kerjaan mau, giliran kerja sama Allah nggak mau. Kalau orang dipaksa-paksa, biarin gue paksa, lembur deh. Coba sama Allah lembur, nggak mau. Ada nggak lembur ceritanya? Kan sekarang nih Pak, habis nih biarin nih malam-malam kerja deh, dikerjain. Dari tadi itu, apa namanya? Ini yang somplak nih, pelapon. Udah Beb, saya kerjain malam, jadi yang penting lo kerjain. Oh, mau tuh. Setengah hari kan lumayan, 150. Ya. Nah itu kita lembur sama Allah nggak mau. Allah kasih kita rezeki, kita lembur sebulan 10 hari. Yang lebih bagus lagi seminggu sekali. Jadi berapa ya? Seminggu 4 kali kita bisa khatam. Itu mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kita saling maafin. Jangan nanti kita masing marah-marahan. Karena kata Rasulullah, orang yang enggak mau maafin orang dari saudaranya, dari familinya, orang yang marahan enggak diterima puasanya. Ini masing marahan aja di bulan puasa. Gimana puasanya? Saudaranya di bulan puasa masing marah. Jangan puasa sekalian. Jangan.
kosongin hati kita, jangan marahan orang, jangan putusan silaturahim sama saudara di bulan puasa. Nggak diterima di bulan biasa, nggak diterima lagi di bulan puasa. Rugi puasa ente. Makanya Nabi ngasih maaf-maafan di bulan apa? Di bulan Aid, di bulan Syawal, di bulan Kurban, untuk cepat kita memaafkan. Kata ulama, kok cepat banget? Baru kemarin Lebaran disuruh maafin lagi. Tuh, artinya jangan ada yang putus-putus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baru 2 bulan disuruh minta maaf lagi. Idul Adha sama Idul Fitri 2 bulan jaraknya, disuruh cepat. Jangan ada orang marah-marahan, putus-putusan silaturahim. Nggak boleh sama sekali. Saudara kita yang perempuan apalagi, kakak sama adik, nggak boleh. Kita umat yang bersih hatinya, umat yang betul-betul rahmat kepada adik, hormat kepada kakak. Nggak boleh kita yang miskin, yang kaya, nggak boleh kita putus-putusan. Itu keluarga besar kita. Nabi kita yang ngajarin, orang yang sayang kepada adiknya nanti bersama aku di surga begini, kata Rasulullah. Orang yang hormat kepada abangnya bersama aku nanti di surga sebegini, kata Rasulullah. Dekatnya itu. Jangan kita putus-putus yang perempuan ataupun yang laki, supaya puasa kita terima. Percuma kita puasa sedangkan kita qati' rahim. Ya, qati' rahim enggak diterima amalnya. Terapung-apung, ngambang, enggak diterima karena dia masih memutuskan silatur. Mudah-mudahan kita jangan ada itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sirri asrarul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrah wa karram wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ilmi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu. Hadirin jamaah, untuk berkenan kita foto bersama dengan Habib. Untuk jamaah laki-laki kita foto bareng di atas, untuk ibu-ibu foto bareng di bawah.